Hai halo Sobat Netce semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh sang legenda catur dunia sekaligus juara dunia catur ke-6, yaitu Michael Botvinnik. Lawan main Botvinnik kali ini adalah Paul Keres yang memegang bidak putih dan tentu Botvinnik sebagai hitam. Pertandingan kali ini berlangsung di Moskow, Rusia tahun 1941. Permainan dibuka oleh Paul Keres dengan D4, diladeni kuda F6, C4, lalu E6, Keres kuda C3, dan Botvinnik membawa gajah menyerang kuda. Dan pada langkah ini, kita memasuki pembukaan bernama Nimzo Indian Defense. Permainan berlanjut, Menteri Putih naik menjaga kuda, dengan tujuan jika gajah pukul kuda, pion tidak perlu membalas dan merusak struktur pion di file C. Setelah Menteri C2, kita merespon pion maju mengajak pertukaran, putih pion kali pion, dan hitam balas pukul pion. Lalu gajah gelap meluncur mengepin kuda, diusir oleh pion, dan gajah menyelamatkan diri ke H4, tetap mempertahankan piningannya. Botvinnik lanjut pion C5 mengajak pertukaran, Keres mengabaikan dan mengamankan raja dengan rokade panjang. Gajah lalu pukul kuda, dibalas menteri kali gajah. Pion kembali maju mengusir gajah, gajah terpaksa ke G3, pion kali pion dan menteri kali pion. Kuda lalu C6 menyerang menteri, direspon menteri A4 balik mengepin kuda. Gajah terang lalu F5 membatasi pergerakan Raja Putih, dan kita lihat pion di C2 sudah hilang. Jadi idenya ke depan mungkin benteng akan dibawa ke C8 menyerang raja ya. Paul Keres selalu memajukan pion ke E3, membuka jalan gajah untuk ke depan bisa saling bertukar, karena kita bisa lihat di sini gajah terang hitam cukup berbahaya. Lalu sesuai prediksi, benteng bergeser ke C8. Putih bawa gajah mengajak pertukaran, dan di sini hitam mengabaikan, lalu membawa menteri ke D7 melindungi gajah. Idenya di sini, jika gajah kali gajah, maka menteri akan membalas dan masih menguasai diagonal terang yang mengarah ke posisi Raja Putih. Lalu, Paul Keres sigap menggeser raja, dan Botvinnik barulah gajah kali gajah. Benteng pukul gajah, dan menteri F5 menyerang benteng serta raja di belakangnya. Paul Keres mempertahankan diri dengan pion maju menyerang balik menteri, kuda langsung menyambar, dan raja kembali digeser menghindari discover attack. Di sini Botvinnik melanjutkan dengan rokade pendek, dan Paul Keres mengembalikan benteng ke baris pertama. Kita lihat di sini, jika benteng tidak segera dipindah dan melangkahkan bidak lain, misal kuda melompat ke F3, maka kuda diangkat ke C5 dan melakukan garpuan terhadap menteri serta benteng. Serta di sini pun menteri menyerang benteng, jadi dipastikan benteng ini mau tidak mau akan hilang ya. Oleh karenanya, menghindari hal-hal tersebut, benteng dibawa kembali ke baris pertama. Setelah benteng ke D1, hitam lalu pion maju menyerang menteri dan membuat trik kecil. Di sini Paul Keres langsung saja menteri kali pion, dan kuda dibawa ke D4 menyerang menteri. Idenya di sini tentu memancing benteng untuk memukul kuda dengan tempo menyerang menteri ya. Jika putih nekat kali kuda, maka benteng C1 adalah skakmat. Paul Keres tentu menyadari, dan di sini dia menyelamatkan menteri ke D3 sekalian mengepin kuda terhadap menteri. Namun di sini ada tempo skak. Botvinnik langsung saja kuda ke C2 skak. Raja kembali ke B1, lalu kuda diangkat menyerang menteri. Dan pada langkah ini juga, Paul Keres menyerah. Kita amati bersama-sama ya teman-teman. Di sini, Paul Keres menyerah karena kemanapun menteri menyelamatkan diri, raja akan terkena discover skak dan double skak dari menteri dan kuda ya. Kita lihat beberapa kemungkinan. Misal menteri menghindari serangan kuda ke E3, maka kuda D2 double skak. Posisi ini tentu memaksa raja harus kembali ke A1. Setelah raja A1, kuda akan ke C2 dan skakmat.
Jadi kemanapun menteri menghindar, kombinasinya akan sama seperti ini ya. Lalu kita coba bagaimana jika menteri mengorbankan diri memukul kuda. Maka menteri kali menteri skak, raja terpaksa ke A1, lalu kuda skak di C2, memaksa raja kembali, kuda lalu diangkat, double skak, raja balik lagi ke A1, dan ya, teman-teman tentu tahu langkah kuncinya di sini. Yap, menteri mengorbankan diri meluncur ke B1. Setelah benteng dipaksa pukul menteri, kuda mengakhiri permainan dan skakmat. Lalu apa langkah terbaik putih di posisi ini? Langkah terbaik putih adalah mau tidak mau, suka tidak suka, membiarkan menteri tetap di posisinya dan lanjut kuda dibawa ke E2, membiarkan benteng saling berkoneksi. Setelah kuda kali menteri, hitam tentu unggul kualitas, meskipun permainan masih dapat dilanjutkan, tapi tentu hitam akan menang dengan sangat mudah. Bisa kita lihat ya teman-teman, kombinasi dua kuda botvinnik yang lincah membantu menteri dalam menyerang, serta disokong oleh tatapan benteng di C8 yang sangat menghambat pergerakan Raja Putih. Benar-benar koordinasi perwira yang luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman, permainan hebat yang dilakukan dua legenda catur dunia, permainan yang sangat berkelas dan sangat cocok untuk kita pelajari dalam mengimprove skill bermain catur. Botvinnik membuktikan bahwa dia memang layak menjadi juara catur dunia dengan serangannya yang tajam dan taktik posisionalnya yang super keren. Jadi segitu dulu teman-teman ulasan pertandingan kali ini. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Nettest ini ya teman-teman.